Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton, para subscriber dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua sehat selalu, dimudahkan rezeki, dibebaskan dari seluruh penyakit yang aneh-aneh ya. Kita ngopi nih. Cuaca hujan dari pagi, gak kemana-mana. Oke, kali ini saya akan kembali ngebahas soal mesin bikin cepat panas. Kali ini penyebabnya karena kisi-kisi radiator atau sarang lebahnya itu bengkok. Apa sangkut pautnya dengan mesin cepat panas dan apa penyebabnya, serta fungsi penting lain dari cover radiator. Untuk itu, mari kita simak baik-baik ya. Oke, di sini kisi-kisi radiatornya ada beberapa yang warna putih ya, bercak-bercak seperti ini. Ini bengkok. Bisa kawan-kawan lihat semuanya. Ini bengkok-bengkok ya. Nah, yang di pertanyaannya, kenapa kisi-kisi radiator bengkok itu bisa menyebabkan mesin, khususnya bagian radiator, cepat panas. Jadi seperti ini ya. Ini itu kisi-kisi itu saling terhubung dan air flow ya istilahnya, atau udara itu masuk lewat kisi-kisi radiator. Masuk lewat kisi radiator. Oleh kisi-kisi radiator ini udara itu diserap. Nah, di garis-garis ini itu air radiator semuanya. Ya. Jadi antara kisi-kisi radiator dan jalur air radiator ini saling terhubung. Saat mesin dinyalakan, air radiator bersirkulasi ya. Dari sini semuanya bersirkulasi mengelilingi mesin dan radiator. Saat melewati radiator ini, udara itu diserap oleh kisi-kisi radiator. Diserap dan mendinginkan air radiator yang lewat ke sini. Udaranya sisanya masuk ke dalam. Ya, jadi seperti itu. Nah, apa pengaruhnya kisi-kisi radiator ini hingga menyebabkan mesin dan radiator panas? Kalau bengkok, udara itu nggak akan bisa masuk karena kesumbat, lubangnya kesumbat. Jadi udara nggak bisa masuk. Jadi mentok sampai di sini ya, udaranya balik lagi. Jadi air radiator yang ngelewati di sini hanya sepintas terkena udaranya, nggak bisa diserap oleh kisi-kisi radiator ini karena pada bengkok semuanya. Jadi udaranya itu ketutup. Itu yang bisa menyebabkan mesin cepat panas sekalipun air radiatornya bersirkulasi. Ya. Dan kalau lama-kelamaan dibiarkan, bagian-bagian kisi-kisi radiator yang bengkok ini bisa jebol. Masih mending kisi-kisinya. Kalau sudah dengan jalur air radiatornya itu sudah parah. Karena air radiator pasti akan keluar dari sini. Baik saat dipakai ataupun enggak. Sekarang untuk penyebabnya apa? Penyebabnya ada beberapa faktor. Pertama, usia dari radiator ini sendiri. Yang kedua, karena kita sering telat ngisi air radiator. Air radiatornya kita biarkan dulu sampai kering, baru kita ganti. Lalu air radiatornya sering kita isi air biasa ya. Karena kita beranggapan kalau air itu bisa juga mendinginkan, padahal air biasa nggak bisa mendinginkan mesin, nggak bisa menstabilkan suhu mesin dibanding air radiator yang emang didesain khusus untuk menyerap panas mesin dan menstabilkan suhu mesin. Seperti itu. Keseringan mengisi air radiator dengan air biasa menyebabkan mesin lain cepat panas, juga kerusakan di bagian-bagian mesin lainnya, khususnya di bagian radiator ini. Lalu penyebab yang ketiga nih, karena kerikil batu ya, entah dari ban motor kita loncat ke sini ataupun motor orang atau mobil orang ya, saat kita berpapasan bisa saja. Nah, di situ fungsi penting dari kapar radiator dibutuhkan. Jadi menurut saya kapar radiator itu fungsinya bukan untuk menambah penampilan saja ya, bukan yang utamanya, bukan itu, tapi untuk melindungi kisi-kisi radiator. Kan namanya juga kapar radiator, pelindung radiator. Fungsinya untuk melindungi kisi-kisi radiator ya dari batu-batu itu ya. Atau siapa tahu kita lagi jalan kencang ya di atas 100 km per jam, nyebrung, tiba-tiba ada lebah atau engyang nubruk ke sini, engyangnya koid, radiatornya bengkok. Kan kalau pakai kapar radiator enggak kan ya, enggak akan langsung kena ke kisi-kisinya. Tapi
di balik banyaknya kapar radiator yang beredar, itu bagus-bagus ya. Saya akuin modelnya bagus-bagus. Tapi terkadang si pembuat kapar radiator itu mengutamakan hal yang satu ini, yaitu fungsi dari radiator ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, banyak kapar radiator yang modelnya keren-keren, lubangnya itu sedikit. Di sini lubang jaraknya bisa 1-2 cm lubang lagi, dan di tengah sini bisa ngejeplak logo atau merek brand ya dari kapar radiator itu. Misalkan mereknya merek janda di sini. Kalian sadar nggak, merek yang tertera di sini justru menghalangi udara yang masuk. Terlebih di tengah ini bagian kipas radiator. Oke, di sini bagian kipas radiator. Dan kipas ini fungsinya untuk menyedot. Dari depan sini menyedot hawa panas yang ada di bagian radiator ini saat mesin overheat. Kita buktikan. Ini kipas dalam kondisi berputar. Ini kalau kita sentuh nggak ada udara yang nyembur ke sini ya. Tapi ini nyedot. Nah, ini nyedot udara yang masuk oleh saat kita maju ya melalui kisi-kisi radiator ini ikut disedot juga oleh kipas. Jadi hawa panas ini disedot, dan kipasnya itu yang baliknya ke mesin itu mendinginkan area head cylinder bahkan sampai bawah sini ya, sampai di hasil ya, rumah pompa radiator ikut kena udaranya juga. Nah, kalian bayangkan kalau mereknya di sini itu, merek dari kapar radiator itu justru menghalangi kipas radiator ini ya. Nah, ini nyedot loh ya. Saat nyedot seperti ini, pendinginan di mesin itu, di area mesin dan radiator itu bisa menjadi optimal, lebih stabil lagi ya. Jadi bukan berarti mesin langsung dingin, cold, enggak, tapi untuk menstabilkan. Kan hitungannya seperti itu ya. Dan yang lebih parah lagi, justru di saat mesin overheat kipasnya itu rusak. Nggak kita sadari kipas itu rusak. Kenapa rusaknya? Ya karena kisi radiator ini terhalang oleh merek kapar radiator. Radiator yang panas ini justru akan membuat kipas meleleh. Karena kan kipas nempel di sini. Ya, yang membuat kipas itu meleleh dan nggak muter saat mesin panas. Nah, jadi bagi kawan-kawan semuanya yang menggunakan kapar radiator, tolong perhatikan lagi lubang-lubangnya. Karena di sini kisi-kisi radiatornya sangat berdempetan, sangat berdekatan sekali. Kalau pakai kapar radiator yang lubangnya sedikit, apalagi yang mereknya tengah jeplak, itu bahaya. Dan juga perhatikan juga lubang kisi-kisi radiatornya ya. Kalau sudah banyak yang mampet, solusi sederhananya sih bisa dibenerin lagi ya kalau mau. Tapi agak susah kalau banyak. Pakai apa? Buat nyebutin bulu kelek bisa pelan-pelan saja. Atau bisa ganti lah ya, pakai aftermarket, ada yang harga 300 ribuan seperti itu. Nah, jadi penyebab mesin cepat panas selain karena faktor-faktor yang lain juga bisa karena kapar radiator. Silahkan buktikan sendiri, silahkan coba di rumah. Semoga videonya bermanfaat. Bagi yang belum bergabung silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Like videonya, kalau suka share ke teman-teman kalian. Semoga bisa menambah wawasan dan pengalaman kalian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.